Sempat kepikiran juga sih Kang, pengen rasanya ke Gunung Kawi. Kalaupun kamu mau melakukan pesugihan tanpa modal, kamu nggak bakalan dapat apa-apa di sana dan tidak akan pernah dilayanin. Coba aja kalau saya bohong. Ternyata pas pengalaman itu saya jadi, oh ternyata hal kayak gini ada juga gitu. Jadi dari dasar itu tuh saya merasa ternyata setan itu benar ada gitu loh. Caranya simpel dan bisa diikutin. Tarik napas dalam-dalam, buang. Lihat mata saya, rileks. Tarik napas dalam-dalam, lihat mata saya, hati-hati. Dan sugesti yang saya berikan adalah sesuatu yang sangat nyata ketika Anda bangun nanti. Persiapkan diri Anda untuk saya bangunkan. Dalam hitungan ketiga Anda akan terbangun dari tidur Anda, dan sugesti yang saya berikan adalah sesuatu yang sangat nyata ketika Anda bangun nanti. 1, 2, 3. Hawa Metafisika datang di hari Sabtu Pahing, tanggal 8 Agustus 2026 ini. Hari tepat 7 tahun ganjil misteri mengurai semua yang tersaput kabut misterius. Angka 7 adalah angka keramat. Bagi masyarakat tradisional Jawa, 7 atau dalam bahasa Jawa disebut pitu adalah pertanda datangnya pituduh atau petunjuk. Pitu juga dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Jadi di usia 7 tahun, ganjil misteri mendapat banyak petunjuk dan pertolongan sehingga mampu mengiringi setiap perjalanan hidup para pemirsa. Ganjil misteri juga akan jadi penunjuk arah agar tidak tersesat dalam belantara misteri hidup. Selain berusaha memberi pertolongan dalam memahami semua tabir rahasia yang datang dari alam gaib. Terima kasih kepada pemirsa setia Ganjil Misteri, kita akan selalu bergandengan tangan menguak setiap sisi-sisi mistis alam semesta. Salam jumpa bersama Kang Dadan di Ganjil Misteri. Malam hari ini luar biasa sekali, Ganjil Misteri juga kedatangan pemirsa Ganjil Misteri yang mempunyai kisah dan keluh kesahnya untuk berbagi kisah dan menanyakan keluh kesahnya kepada saya, Kang Dadan Spiritual. Dan sebelum kita memulai juga, mudah-mudahan nih meja ini nggak kosong lagi nih. Ada yang namanya kopi nih buat admin ataupun adminnya Ganjil Misteri. Ada endorse mungkin UMKM atau kopi sponsor, boleh masuk lah biar nggak kosong nih meja nih di Ganjil Misteri, biar ngobrol kita nih makin hangat, makin santai dan makin luas. Kalau ada kopinya mungkin bisa endorse bisa DM ke Ganjil Misteri. Apa kabar Mas? Dengan siapa? Dengan saya kabar baik, dengan saya Endra. Oh Endra. Mas Endra ini pasti punya kisah mistis dan punya keluh kesah yang bisa berbagi kisahnya di Ganjil Misteri terutama. Bagaimana Mas Endra? Saya panggilnya Mas Endra aja ya Pak Endra. Mas Endra ya? Endra, bisa. Mas Endra dari mana? Saya dari Petukangan, Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Jadi apa yang mau diceritakan di Ganjil Misteri ini Mas? Sebenarnya sih mau ceritakan banyak nih. Emang kondisi sekarang kan emang lagi payah banget kita rasain. Ya payah dari segi ekonomi susah, saya nyari kerjaan susah, ya kan. Terus ya pokoknya mencari rezeki susah dah. Sedangkan kan anak pada mau sekolah nih. Sempat merasa mikirnya begini, kapan ya hidup berubah gitu ya kan. Sempat kepikiran juga sih Kang, pengen rasanya ke Gunung Kawi. Oh iya. Gitu sempat ngerasain pengen punya pikiran ke sana. Saya menanggapi hal itu mungkin umum yang sekarang terjadi di Indonesia. Saya berharap juga Indonesia akan lebih baik dan lebih maju dan lebih berkembang dengan apa yang sekarang dihadapi. Dan ini sekarang secara global lagi dihadapi hampir rata-rata orang Indonesia, Mas Endra. Jadi saya menanggapi hal yang tadi keinginannya untuk ke Gunung Kawi. Saya menganggap bahwa Gunung Kawi itu adalah yang diberitakan saat ini menurut saya hoax.
Hoax ya? Hoax. Jadi Gunung Kawi itu bukan berarti suatu tempat yang dimana kita mencari instan kekayaan, bukan. Tiba-tiba kita datang ke Gunung Kawi, terus melakukan ritual, tiba-tiba kaya, enggak seperti itu, Mas. Jadi itu sebetulnya hoax. Di Gunung Kawi itu sebetulnya ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi, pesarean, di sana juga ada keraton, dan ada beberapa tempat yang salah satunya adalah puncak terakhirnya adalah Gunung Kawi. Yang biasa umum dikunjungi itu namanya pesarean ataupun keraton. Di sana tuh menurut saya itu adalah suatu tempat ziarah, tempat kita berkunjung terhadap pemuka agama yang pernah mensiarkan Islam di sana menurut saya. Karena di sana pun ada tempat masjid, ada tempat kelenteng, tempat berdoa untuk orang Tionghoa ataupun Buddha. Dan di sana juga masjidnya besar menurut saya. Jadi mensalah tafsirkan menurut saya bahwa tempat Gunung Kawi itu jadi tempat pesugihan, enggak. Dan saya garis bawahi sekali lagi, pesugihan di Gunung Kawi itu tidak ada. Oh gitu. Soalnya saya dapat cerita itu dari orang tua katanya kalau mau kaya ke Gunung Kawi, gitu kan? Begini, di Gunung Kawi itu adalah tempat kita di mana ziarah, berdoa, memohon kepada Sang Pencipta. Memohon kepada Sang Pencipta itu tuh dengan melakukan tirakatan. Tirakatan itu kalau dalam dunia sains, dalam dunia logikanya, kita menafirmatifkan diri. Kita mensinergikan diri. Mensinergikan diri itu adalah merenungi diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita berdoa kepada Sang Pencipta. Di tempat itulah yang saya menganggap bahwa tempat tersebut adalah tempat yang menurut saya yang pemancarnya paling tinggi untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi saya menganggapnya bahwa adalah Gunung Kawi itu adalah pemancar titik tengahnya di Indonesia menurut kacamata spiritual saya. Titik tengahnya pemancar di Indonesia yaitu di Gunung Kawi. Titik tengahnya pemancar dunia itu titiknya ada di Mekah. Makanya berbondong-bondong Islam yang ada di seluruh dunia, kenapa mesti ke Mekah? Kenapa mesti berdoa ke sana? Saya menganggap bahwa di sana itu adalah pemancar yang paling kencang sekali, yang titik tengahnya di bumi itu ada di Mekah. Dan mungkin menurut pendapat saya, Gunung Kawi itu ada titik tengahnya di Indonesia. Jadi pemancar yang paling baik, paling bagus itu di Gunung Kawi. Bukan berarti tempat pesugihan. Saya garis bawahi bukan tempat pesugihan, karena di sana itu ya yang dilakukan sama halnya berdoa, berziarah, berzikir, bersolawat. Tapi berarti secara yang saya tangkap ya, berarti kalau kita ke Gunung Kawi tapi tujuannya berdoa, berarti itu namanya afirmatif diri. Jadi kita mensinergikan energi tubuh kita, mau agama apapun. Berarti nggak salah juga kan? Nggak ada masalah, tetapi bukan berarti setelah dari Gunung Kawi kita tiba-tiba kaya. Terus kita jualan bakso, tiba-tiba jadi kaya dan makmur. Enggak. Jadi adalah di sana tuh adalah maaf, mungkin ada oknum yang di dalam tanda kutip untuk mensiapkan sesaji dengan sekian dengan nominal sekian. Kalaupun kamu mau melakukan pesugihan tanpa modal, kamu nggak bakalan dapat apa-apa di sana, dan tidak akan pernah dilayanin. Coba aja kalau saya bohong. Karena kamu beli kembang pun di sana harus beli. Itu total kamu beli dari pintu pertama aja 25.000. Kembang 25.000, kembang sama kebanyan. Itu beli di kembang-kembang sebelum masuk gitu. Nanti setelah masuk ke situ tuh kamu akan berjalan naik ke tempat pesarean. Di sana itu seikhlasnya kamu mau berdoa menyelipkan uang dengan harapan tertentu segala macam, sama butuh modal juga. Iya Kang, sebenarnya Gunung Kawi itu kan saya dapat informasi juga dari kawan juga ya, yang sempat ke Gunung Kawi, entah dibilang cocok atau gimana, tapi dia berhasil Kang. Yang tadi saya bilang bahwa afirmatif, di mana kita mempunyai pikiran buntu, pikiran yang sudah kalang kabut menghadapi kondisi saat ini,
sudah nyari duit susah, pekerjaan gak dapet, kebutuhan banyak, mesti bayar cicilan, mesti bayar hutang, kebutuhan anak mesti sekolah. Ketika dalam kondisi down seperti itu, pikiran itu mandek, udah gak bisa apa yang mesti dilakukan tuh apa gitu loh. Nah mungkin berpikirnya dengan datang ke Gunung Kawi itu adalah sebetulnya kita berdoa, afirmatif diri itu adalah menenangkan pikiran tujuannya. Karena kalau kita pengen mendapatkan rezeki, pikiran kita itu harus tenang, rileks, jangan geradak geruduk, jangan panik. Karena rezeki itu gak bakalan suka dengan orang yang panik, orang yang banyak pikiran, seolah-olah dunia ini berhenti, seolah-olah dunia ini udah tidak ada ruang buat dia itu. Karena keadaan orang dalam kondisi terpuruk seperti itu, kondisinya benar-benar pusing, nggak bisa mesti ngapa-ngapain, minjem duit ke sana sini udah nggak dapat, istri dan anak mesti makan. Akhirnya tuh punya pemikiran dengan adanya berita-berita Gunung Kawi menyediakan pesugihan bla bla bla, itu bullshit, itu bohong. Yang dilakukan adalah rezeki ketika datang, tenang, damai, ikhlas, jangan pernah banyak pikiran, bebaskan semuanya. Jangan pernah berpikir, aduh besok gak makan, aduh saya punya utang yang harus dibayar. Makanya datang ke alam, itu kan ke alam ya, alam terbuka Gunung Kawi itu. Untuk menenangkan diri tujuannya. Tujuannya adalah untuk menenangkan diri. Dengan tenang diri, ketika kita berdoa, doa kita itu akan lebih diterima oleh Sang Pencipta, mau agama apapun. Makanya kenapa di sana itu banyak konglomerat yang datang sana. Ketika mereka menghadapi bisnisnya yang dimana bisnisnya itu down, bisnisnya itu hancur, bisnisnya itu bangkrut, mereka itu butuh ketenangan untuk berdoa. Mereka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satu penolong kita ketika kita lagi sedang hancur dan sedang di bawah-bawahnya, kita hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan, mau agama apapun itu. Dan ketika kita menghadap Sang Pencipta, kita harus ikhlas. Ikhlas dalam artian kata, tenangkan semuanya. Jangan pernah berpikir apapun. Jangan pernah berpikir apapun tuh beban, hutang, apapun itu. Karena yang diharapkan oleh Sang Pencipta itu adalah ketenangan dan keikhlasan dari hati kamu, ketulusan hati kamu untuk meminta kepadaku. Tujuannya adalah ketenangan, karena di sana itu pertama dingin, suasananya, alamnya bagus, indah, tenang, dengan aroma-aroma tertentu. Aroma-aroma tertentu itu akan membuat kita rileks otak itu. Jadi ketika kita banyak pikiran, ribuan saraf itu pasti ada yang konslet. Kalau pikiran kita itu nggak tenang, pikiran kita tuh panik segala macam, pasti ada yang konslet, putus dengan ribuan saraf di tubuh kita itu. Ketika kita panik, ngeheng otak, stres, itu saraf-saraf pasti ada yang putus. Nah, tujuan ke Gunung Kawi akhirnya tenang, bisa rileks, bisa nyaman, bisa menerima keadaan. Terutama menerima keadaan tuh ya sudah, terima keadaan saat ini, bahwa keadaanmu itu sedang di bawah. Akhirnya berdoa kepada Sang Pencipta, diterima keikhlasan itu, dan dikabul karena memang sudah waktunya. Iya, sebenarnya kan kalau di lingkungan saya nih pribadi, jujur di lingkungan saya pribadi itu keluarga emang percaya sih hal-hal yang kayak begitu gitu Kang. Banyak sih yang nyaranin udah kesana aja, dan tuh saya tuh merasa kayak tertarik Kang, pengen ke sono. Ya siapa sih kagak mau kaya Kang? Zaman sekarang itu semua susah ya kan, nyari kerja susah. Saya tertarik pengen ke sana Kang. Bahkan saya udah sempat nanya-nanya Kang, ke sana tuh budgetnya berapa sih? Saya timbang-timbang lagi. Iya, kalau misalnya berhasil gitu kan, udah ngeluarin duit, nggak berhasil ya kan. Jadi sih begitu Kang. Jadi memang ketika kita terpuruk, ketika kita sedang down, memang hal-hal seperti itu selalu ada. Tetapi ingat bahwa ketika kita sedang terpuruk dan down, jangan pernah melakukan hal konyol, jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya tambah sulit. Tapi kalau saya kan sempat kepo lah ya, cari tahu Gunung Kawi itu seperti apa sih ya. Pas saya lihat dari videonya melalui YouTube gitu, emang tempatnya kayak
Di hati saya tuh ngelihatnya tuh kayak ser gitu Kang, kayak ada panggilan apa gitu, kayak bisikan pengen harus ke sana nih gitu Kang. Ya memang kalau dalam dunia psikologi itu kalau dalam keadaan orang sedang terpuruk, sedang down, makanya timbul yang namanya halusinasi. Kalau dalam dunia kedokteran disebutnya skizofrenia. Munculnya imajinasi ataupun munculnya halusinasi dan kepribadian ganda, munculnya bisikan-bisikan tertentu karena yang tadi saya bilang. Karena kalau orang lagi stres ngeheng, saraf-saraf tuh putus akhirnya. Jadi banyak bisikan. Iya Kang. Iya kan? Iya. Banyak bisikan, banyak hal-hal yang membuat kita tuh harus melakukan sesuatu yang nggak baik kan? Iya. Jadi pengennya ke sana aja bawaannya. Kayak ada yang ngebisikin Kang, ayo ke sana gitu. Ya, karena memang kalau keadaan orang sedang itu normal nggak sih Kang? Ya normal, tetapi ya kalau terlalu dalam itu nanti naik levelnya. Oh gitu. Depresi. Kalau sudah masuk levelnya depresi nanti banyak halusinasi. Setelah depresi naik lagi tingkatannya. Stres. Jadi halusinasi Mas ke sana itu bukan kita punya sir ke sana bukan ya? Iya, lebih ke kayak panggilan mencari gitu. ketenangan aja sih sebetulnya. Gitu. Tujuan dan niatnya baik kalau memang mencari ketenangan diri, karena memang berdoa itu harus membutuhkan konsentrasi dan imajiner yang benar-benar tinggi, ketenangan, berbicara dengan Sang Pencipta itu harus benar-benar ikhlas. Itu kuncinya. Bukan berarti jin bisa mengabulkan segala-galanya, tidak. Jin pun sama seperti manusia, cuman dia tidak memiliki wadak aja. Wadak itu adalah raga, itu aja. Cuman mereka tipu daya jin dan setan itu adalah tujuannya adalah untuk membisiki dan menyesatkan gitu tujuannya. Begitu Kang. Ya, karena yang akhirnya tuh dengan kondisi saat seperti ini, akhirnya tuh mencari sesuatu yang instan apapun itu. Betul Kang, benar. Sebenarnya sih saya juga bimbang ya mau ke sana, takut satu dosa, takut musyrik. Cuma ya realitas yang saya hadapi itu ya banyak tekanan Kang, dari keluarga, dari lingkungan setempat. Kesannya tuh saya rendah banget Kang. Disitulah pemicu saya pengen buat naik gitu Kang, pengen instan jadi kaya lah bahasanya. Itulah ujian dari Tuhan ketika seseorang mau ngangkat derajatnya, saya kasih tahu. Dia akan dibuat serendah mungkin. Dia akan menyaring bahwa siapa orang-orang yang terbaik yang harus kamu layak deketi, layak kamu temani. Karena di masa kamu yang terendah ini akan menunjukkan siapa orang yang tulus, siapa orang yang baik, dan selama ini siapa yang jahat sama kamu. Itu akan disaring sama Tuhan dan akan menunjukkan sifat asli mereka. Jadi itu bagian dari salah satu bagaimana Tuhan akan mengangkat derajatmu. Itu satu lagi Kang, pertanyaan boleh ya? Boleh. Saya sih sebenarnya kan pada dasarnya pengen cepat kaya nih. Cuma opsi saya sebenarnya ada dua Kang. Apa itu? Yang satu ke Gunung Kawi, satu lagi mau keluar negeri saya. Kan ada tuh arahan pemerintah. Iya, itu menurut Akang saya harus milih yang mana nih Kang? Saya melihat bahwa fenomena yang terjadi di netizen saat ini adalah pergi dulu, kabur dulu, ataupun keluar negeri. Itu kembali lagi kepada keputusan masing-masing. Tetapi menurut saya, menurut pengalaman apa yang saya pernah alami, baik itu di negara satu ataupun negara lain, saya pribadi bahwa Indonesia adalah negara yang terbaik menurut saya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita membandingkan Jepang dengan contoh dengan Indonesia daerah ataupun Indonesia dengan contoh dengan Bali ataupun itu kan beda perbandingannya, ataupun Jepang dengan Indonesia yang menurut saya sama-sama sudah modern, sudah berkembang. Tapi kalau Jepangnya di daerah dengan bandingkan dengan Indonesia, ya pasti dengan Jakarta pasti jauh. Jadi tidak mengkecilkan bahwa Indonesia itu tidak maju. Jangan menganggap seperti itu. Karena Indonesia melihat dari sudut pandang lain adalah bahwa Indonesia juga luas gitu loh. Kalau dibandingkannya Jepang dengan yang negara terpencil, contoh Solo gitu, ya nggak bakalan bisa dong, nggak bakalan disamakan. Ataupun di kampungnya Jepang dengan daerah lain di Indonesia yang mungkin sama,
sama-sama di daerah. Banyak kok, Indonesia juga banyak berkembang. Kalau kita samakan Tokyo dengan Jakarta sama, Osaka dengan Surabaya, kan dua daerah. Itu kan dua kebanggaan yang dari Jepang. Sedangkan kita banyak kebanggaan daerah lain. Itu maksud saya. Dalam artian kata, kembali kepada hati masing-masing untuk pemilihan, untuk menentukan itu. Dalam artian kata bahwa tidak bisa membandingkan ataupun mensamakan dengan negara satu dengan negara lain. Iya. Kalau kita mau ngomongin masalah maju, hal kecil aja dulu deh. Perlintasan kereta api. Hal kecil aja kita selalu melanggar. Kalau di sana sudah ditata benar-benar gak benar-benar disiplin. Jadi hal itu dulu yang mesti dibenahi menurut saya. Kalau kita mau dibilang negara maju, maksud saya, kedisiplinannya dan rasa memiliki dan rasa kedisiplinannya masing-masing dulu dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau memang mau dibilang maju, bagaimana pemerintah mau menerapkan yang lebih efektif, lebih bijaksana lagi kalau masyarakatnya juga melanggar gitu loh. Bagaimana korupsinya bisa diberantas kalau masyarakatnya sendiri hal kecil pun masih bisa korupsi. Ngerti maksud saya? Ngerti. Jadi di sini juga harus bisa membandingkan dan menelaah dan tidak menghakimi satu sama lain. Itu pilihan, kembali lagi ke pilihanmu dan pilihan masing-masing. Jadi pikirkan lagi. Cuman kalau itu dari sudut pandang saya. Iya sih Kang. Cuma kan realitasnya yang saya alamin ya, emang di sini tuh nyari kerja ya susah juga gitu loh. Betul. Sebetulnya kalau memang itu yang menjadi bahan pertanyaannya, kembali lagi yang saya tanyakan, apa yang kamu bisa? Ya kalau saya kan emang awalnya kan emang biasa di dunia kerja ya Kang ya, di retail. Kalau dibilang keahlian saya bisa mijit, saya bisa bekam. Cuma ya untuk saat ini tuh emang saya ngerasa ya diri saya itu kayak sulit banget Kang gitu loh. Itu yang harus dikembangkan. Gitu ya. Bukan mengeluh dengan keadaan. Dengan cara apa? Dengan cara branding. Branding tuh mungkin mempromosikan diri dengan melalui medsos. Medsos sekarang itu kan lebih mudah. Bisa mengembangkan diri intinya. Dan jangan pernah mengeluh dengan keadaan, apalagi berpikir dengan hal-hal sesuatu yang instan dan mengandalkan sesuatu yang sifatnya gaib ataupun sifatnya yang di luar nalar. Kalau bukan ranahmu, jangan pernah kamu masuk ke ranah yang bukan ranahmu. Siapa? Mungkin ya pengen banget nih Kang dikasih masukan dan motivasi nih. Betul. Kalau bisa ya buat disadarkan nih diri saya nih. Untuk lebih semangat ya. Semangat lebih lagi semangat Kang. Ya, salah satunya adalah dengan cara supaya lebih pede dan lebih semangat. Sebetulnya caranya simple dan bisa diikutin. Tarik napas dalam-dalam, buang. Lihat mata saya, relax. Tarik napas dalam-dalam, lihat mata saya. 1, 2, 3. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Masuki alam bawah sadar Anda, masuk ke alam mimpi Anda jauh lebih jauh lebih dalam dari sebelumnya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Untuk orang yang sentuh, dengarkan sugesti saya. Masuki alam tidur Anda lebih dalam dan lebih rileks lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, lebih dalam lagi. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Ketika Anda bangun nanti, Anda merasakan kesegaran yang luar biasa. Anda merasakan semangat yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Merasakan bahwa diri Anda lebih percaya diri lagi. Dan Anda lebih yakin lagi, dan apapun yang Anda lakukan akan lebih yakin lagi dan melangkah lebih pasti lagi, dan Anda lebih semangat lagi untuk mencari uang dan membahagiakan anak istri Anda. Dan sugesti yang saya berikan adalah sesuatu yang sangat nyata ketika Anda bangun nanti. Persiapkan diri Anda untuk saya bangunkan. Dalam hitungan ketiga Anda akan terbangun dari tidur Anda, dan sugesti yang saya berikan adalah sesuatu yang sangat nyata ketika Anda bangun nanti. 1, 2, 3. Jadi ada cerita mistis lain yang bisa diceritakan? Ataupun mungkin punya kisah yang di luar nalar? Ada sih Kang. Apa itu? Waktu di dunia kerja, Apa itu? saya kan kerja emang di bagian gudang. Saya selalu shift malam tuh. Cuma ya hari pertama saya dipindahkan tuh
ibaratnya tempat baru lah, nggak tahu situasi gimana, tapi nggak usah sebut nama ya. Iya. Di retail. Jadi itu saya pas lagi masuk malam itu kan, saya kan di retail tuh bagian chiller ya, pendingin. Saya kan tugasnya ngambilin produk pendingin disusun ke rak-rak di situ. Cuma pas lagi ya pokoknya tengah malam gitu saya ngerasanya habis bikin kopi itu kayak ngerasa merinding dulu sih emang, merinding terus udah gitu ya saya celengak-celenguk ya, emang saya sendiri, saya bertiga waktu itu kan, cuma bagi-bagi titik lokasinya ya gitu Kang. Jadi saya tuh kayak, saya kan orangnya sebenarnya nggak percaya kayak gitu-gituan. Saya orangnya pakai logika banget lah. Kayak gitu-gitu bagi saya mah itu mah tontonan aja lah, ada di TV gitu kan. Ternyata pas pengalaman itu saya jadi, oh ternyata hal kayak gini ada juga gitu. Dan akhirnya berpikir juga yang tentang ke Gunung Kawi itu berarti. Iya, jadi dari dasar itu tuh saya merasa ternyata setan itu benar ada gitu loh. Iya. Dan setan itu bisa ngebantu juga gitu. Ngebantu apa itu? Ya gitu, dari ngelihat kayak gini, dari cerita teman, cerita saudara yang pernah melakukan hal-hal seperti itu, dan dia merasa udah ada pengorbanan gitu kan, ada yang dia beli atau entah minyak, entah ayam cemani, terus dia pulang dari sana bisa kaya, usahanya bisa maju gitu loh. Jadi itu yang diceritakan. Iya. Ya, saya menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan itu namanya bukan bagian dari persembahan ya. Jadi tidak ada satu makhluk pun selain Tuhan yang bisa memberikan kekayaan. Jadi patokannya adalah keimanannya yang harus lebih dipertebal lagi. Itu bagian daripada jerat iblis. Jadi sekali lagi bahwa pesugihan itu sebetulnya adalah pesugihan diri kita kepada Sang Pencipta. Kita kerja mensugihkan diri kepada Sang Pencipta. Siap, itu yang terpenting. Jadi apapun saat ini yang dihadapi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menentu, harus tetap semangat, harus tetap yakin, berkeyakinan kepada Sang Pencipta, itu yang terpenting. Rezeki akan datang terhadap orang yang tenang. Rezeki akan datang terhadap orang yang ikhlas, orang yang tidak panik. Itu yang terpenting. Karena rezeki itu akan hadir dan mendekati orang tersebut, dan orang yang tidak sering berantem dengan istrinya atau rumah tangganya. Hindarin itu. Karena rezeki akan mengalir dari segala penjuru terhadap orang-orang tersebut. Tetap berkeyakinan, tetap minta kepada Sang Pencipta, datang ke tempat yang bersifatnya alam, berdoa di sana, mau dimanapun juga, mau di Gunung Kawi, mau dimanapun juga. Yang terpenting minta kepada Sang Pencipta untuk diberikan dan dimudahkan rezeki dari segala penjuru. Terima kasih Mas Hendra terhadap kisah dan cerita mistisnya dan keluh kesahnya untuk datang di Ganjil Misteri. Untuk Ganjil Misteri terima kasih, dan untuk pemirsa Ganjil Misteri yang mungkin punya produk untuk bisa disimpan ditaruh di Ganjil Misteri agar lebih mulia dan lebih semangat, hostnya ataupun bintang tamunya hadir di Ganjil Misteri, silahkan kami tunggu DM-nya Anda, dan tetap saksikan Ganjil Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.